Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang asal-usul suku Jawa, sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur. Kisah ini bermula dari para leluhur yang pertama kali menapakkan kaki di tanah Jawa, bagaimana mereka belajar hidup berdampingan dengan alam, hingga akhirnya membentuk peradaban yang besar dan kaya akan budaya. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, karena dukungan kalian sangat berarti dalam menyebarkan kisah penuh hikmah ini dan menjadi amal jariah yang tak terputus. Mari kita mulai ceritanya. Dahulu kala, sebelum manusia pertama menjejakkan kaki di tanah ini, Pulau Jawa telah berdiri megah sebagai tanah yang penuh kehidupan. Gunung-gunung tinggi membelah langit, sungai-sungai mengalir deras membawa kesuburan, dan hutan-hutan lebat menyimpan rahasia alam yang tak terhitung jumlahnya. Di pagi hari, kabut turun menyelimuti lembah-lembah, sementara burung-burung liar terbang rendah di antara pepohonan. Di malam hari, suara binatang buas menggema di kegelapan, membuat daratan ini terasa seperti dunia yang belum terjamah. Tidak ada satupun manusia yang tinggal di sini. Hanya alam yang berkuasa, mengatur segala sesuatu dengan caranya sendiri. Namun, keadaan ini tidak akan berlangsung selamanya. Di suatu tempat yang jauh, di negeri yang tak diketahui asalnya, sekelompok manusia sedang bersiap menghadapi perjalanan besar. Mereka adalah para petualang, pengungsi, atau mungkin utusan takdir yang akan mengubah nasib Pulau Jawa untuk selama-lamanya. Perjalanan mereka bukanlah perjalanan biasa. Ombak lautan yang ganas menghadang mereka. Angin kencang mengguncang perahu-perahu yang mereka tumpangi. Beberapa di antara mereka mulai meragukan keputusan ini, namun bagi sebagian lainnya, tidak ada jalan untuk kembali. Dan pada suatu malam, di bawah langit yang gelap tanpa bintang, daratan itu akhirnya terlihat. Pulau yang masih misterius, sunyi, namun begitu menjanjikan. Mereka tidak tahu bahwa tanah yang mereka injak akan menjadi rumah bagi generasi demi generasi setelah mereka. Pulau ini akan menjadi saksi dari berbagai kejayaan dan penderitaan, dari peradaban yang lahir hingga yang runtuh, dari peperangan hingga kedamaian yang abadi. Namun, sebelum semua itu terjadi, mereka harus bertahan. Mereka harus menjinakkan alam yang masih liar ini. Mereka harus menemukan cara untuk hidup. Dan itulah awal dari segalanya. Malam itu, perahu-perahu yang membawa para pendatang pertama akhirnya menyentuh bibir pantai. Ombak menghempas lambung kapal mereka, seakan memberi peringatan bahwa tanah ini bukanlah tempat yang mudah untuk ditaklukkan. Di bawah rembulan yang pucat, mereka melangkah dengan hati-hati. Pasir dingin menyentuh kaki mereka, suara angin berdesir di antara pepohonan, dan bayangan hutan lebat di depan mereka tampak seperti gerbang menuju dunia yang tak dikenal. Kelompok ini terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan wajah yang lelah. Namun mata mereka masih menyimpan harapan. Mereka datang dari negeri yang jauh, dari tanah yang telah ditinggalkan entah karena perang, kelaparan, atau sesuatu yang lebih besar yang tak mereka sebutkan. Pemimpin mereka, seorang lelaki tua dengan janggut panjang dan sorot mata penuh kebijaksanaan, menatap ke dalam kegelapan hutan. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semuanya berhenti. Hutan ini belum tentu bersahabat, bisiknya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Beberapa orang merapatkan jubah mereka, mencoba melawan dinginnya angin malam. Yang lain memegang erat tombak atau pisau batu, bersiap menghadapi bahaya yang mungkin mengintai dari balik pepohonan. Tidak ada yang tahu apa yang menunggu mereka di daratan ini. Namun mereka tidak punya pilihan selain melangkah maju. Dengan hati-hati, mereka mulai memasuki hutan. Cahaya obor yang mereka bawa bergetar di antara pepohonan raksasa, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seakan hutan ini bernyawa. Suara dedaunan yang bergesek ditiup angin terdengar seperti bisikan, seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Mereka berjalan sepanjang malam, menyusuri jalan setapak alami yang terbentuk di antara akar-akar pohon. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah lembah yang luas. Tanah di sana terasa lembut, subur, dan berlimpah dengan sumber air. Disinilah mereka memutuskan untuk menetap.
Mereka mulai menebang pohon, membangun tempat berlindung, dan menyalakan api pertama di tanah Jawa. Namun, mereka belum tahu bahwa tanah ini menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan malam itu, di kejauhan, terdengar suara-suara samar dari hutan. Sesuatu telah mengetahui kedatangan mereka. Malam semakin larut, tetapi mereka belum bisa beristirahat. Bara api pertama telah menyala di tengah pemukiman sederhana yang mereka bangun, tetapi rasa gelisah masih menyelimuti hati mereka. Dari dalam hutan yang pekat, terdengar suara-suara aneh. Angin berdesir melalui pepohonan, membawa bisikan-bisikan halus yang tidak berasal dari mulut manusia. Kadang terdengar suara ranting patah, seolah ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Lelaki tua yang menjadi pemimpin mereka, Ki Jatiraga, duduk bersila di dekat api. Ia menatap nyala api dengan tatapan yang dalam, seakan mencari jawaban di antara tarian lidah apinya. Tanah ini bukan tanah biasa, gumamnya. Beberapa orang mendekat, mendengarkan dengan saksama. Sejak kita datang, aku merasakan ada yang memperhatikan. Ada kekuatan yang lebih tua dari kita di sini. Kekuatan yang telah menjaga tanah ini jauh sebelum kita tiba. Mereka saling bertatapan. Sebagian merinding mendengar kata-kata itu. Tapi bagaimana kita bisa hidup di sini jika ada yang menguasainya sebelum kita? Tanya seorang lelaki muda. Ki Jatiraga menarik napas panjang. Ia mengambil segenggam tanah, meremasnya di telapak tangan, lalu melepaskannya kembali ke bumi. Kita harus memahami, bukan menaklukkan, ujarnya pelan. Tanah ini akan menerima kita jika kita menghormatinya. Kita harus belajar caranya. Malam itu, Ki Jatiraga memulai ajaran pertamanya. Ia mengajarkan mereka cara membaca arah angin, memahami pergerakan bintang, dan mendengar bisikan alam. Ia menunjukkan cara berbicara dengan sungai, meminta izin sebelum mengambil air, serta memahami tanda-tanda alam sebelum bercocok tanam. Mereka mulai belajar bahwa setiap pohon memiliki roh, setiap gunung memiliki penjaga, dan setiap sungai membawa kehidupan serta rahasia. Namun, tidak semua bisa menerima ajaran ini dengan mudah. Beberapa dari mereka meragukan, bahkan menolak untuk percaya pada hal-hal yang tidak bisa dilihat. Sampai suatu malam, ketika sesuatu terjadi, langit mendadak gelap. Padahal rembulan seharusnya masih bersinar. Angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan dan membuat api unggun mereka bergetar. Dari dalam hutan, terdengar suara bergema, dalam dan berat, seolah-olah berasal dari perut bumi itu sendiri. Sesuatu telah bangkit, dan malam itu, mereka menyadari bahwa tanah ini benar-benar hidup. Angin berputar liar di tengah pemukiman mereka, meniupkan debu dan dedaunan hingga mata sulit untuk melihat. Api unggun bergetar hebat, hampir padam, sementara suara bergema dari dalam hutan semakin mendekat. Ki Jatiraga tetap duduk bersila, tidak bergeming meski yang lain mulai panik. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit mengucapkan doa. Tiba-tiba, dari kegelapan hutan, muncullah sesosok bayangan tinggi. Langkahnya berat, penuh wibawa. Seluruh tubuhnya tertutup kabut, hanya sepasang mata tajam yang bersinar dalam gelap. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di tepi pemukiman, memperhatikan mereka. Beberapa orang mundur ketakutan, menggenggam erat senjata seadanya. Namun Ki Jatiraga perlahan bangkit, melangkah maju dengan tenang. "Kami tidak datang untuk merusak," ucapnya mantap. "Kami hanya mencari tempat untuk hidup." Kabut yang menyelimuti sosok itu berputar lebih cepat, seakan menelannya. Suara dalam dan berat menggema dari tubuhnya. "Tanah ini bukan milik siapapun." Suara itu bergema, seperti datang dari segala arah. Namun tidak semua yang datang bisa tinggal. Ki Jatiraga menundukkan kepala sedikit, memberi hormat. "Apa yang harus kami lakukan agar diterima?" tanyanya. Sosok itu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Bumi ini hidup," ia berbicara. "Jika kalian ingin menjadi bagian darinya, kalian harus mendengarnya." Hening menyelimuti tempat itu. Para pendatang mulai menyadari bahwa tanah yang mereka injak bukan sekadar hamparan kosong. Ia memiliki nyawa, memiliki ingatan,
memiliki penjaga yang mengawasinya. Ki Jatiraga memahami bahwa untuk bertahan di tanah ini, mereka harus menyatu dengannya, bukan menguasainya. Sosok kabut itu perlahan memudar, meninggalkan kata-kata terakhir sebelum menghilang. Dengarkanlah tanah ini, maka ia akan menjaga kalian. Angin mendadak berhenti, daun-daun kembali tenang. Api unggun menyala stabil, seakan tidak ada yang terjadi. Namun di hati mereka, semuanya telah berubah. Malam itu, para pendatang pertama menyadari bahwa hidup mereka di tanah Jawa bukan hanya tentang bertahan. Ini adalah perjalanan untuk memahami, menyatu, dan menghormati. Dan itulah awal dari kebijaksanaan leluhur mereka. Sejak malam itu, para pendatang mulai memandang tanah ini dengan cara berbeda. Mereka tidak lagi hanya mencari tempat berlindung, tetapi berusaha memahami bagaimana hidup selaras dengannya. Ki Jatiraga menjadi guru bagi mereka. Setiap pagi, ia membawa murid-muridnya ke hutan, mengajarkan cara membaca pertanda alam. Ia menunjukkan bagaimana burung terbang dapat menjadi petunjuk datangnya hujan, bagaimana suara gemuruh dari perut bumi bisa menandakan bahaya. Ia juga mengajarkan tentang pohon-pohon tua yang memiliki roh penjaga. Sebelum menebang satu pohon, mereka harus meminta izin. Jika seekor burung datang dan hinggap di dahan yang akan ditebang, itu berarti pohon itu tidak boleh diambil. Di pinggiran sungai, Ki Jatiraga mengajarkan tentang air yang membawa kehidupan. Mereka tidak boleh mencemarinya, tidak boleh mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Para pendatang mulai memahami bahwa tanah ini tidak bisa ditaklukkan dengan kekerasan. Mereka harus mendengar, berbicara, dan hidup berdampingan dengannya. Namun, di antara mereka, ada yang tidak sabar. Seorang pemuda bernama Wira menolak semua ajaran Ki Jatiraga. Baginya, tanah ini harus ditaklukkan, bukan dihormati. Apa gunanya meminta izin pada pohon? Apa gunanya berbicara dengan angin? Kita butuh ladang, kita butuh rumah. Kita tidak bisa menunggu isyarat dari alam. Ki Jatiraga menatap Wira dengan tenang. Jika kau mengambil sesuatu dengan paksa, maka sesuatu juga akan diambil darimu, ucapnya. Namun Wira tidak peduli. Malam itu, saat semua tertidur, ia diam-diam menebang pohon besar di pinggir sungai. Kapaknya menghantam kayu dengan keras. Suara berdentum menggema di dalam hutan yang gelap. Klik, 2 kali. Dan di saat ia mengayunkan kapaknya untuk ketiga kalinya, angin mendadak berhenti. Hutan menjadi sunyi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada desiran dedaunan. Wira menelan ludah. Tangannya gemetar. Lalu dari kejauhan, terdengar suara langkah berat mendekat. Sesuatu sedang datang. Dan ia datang untuk menagih apa yang telah diambil. Langkah itu semakin mendekat. Tanah bergetar ringan. Seperti ada sesuatu yang berjalan di atasnya dengan kekuatan besar. Wira menoleh ke kanan dan kiri, matanya membelalak. Bayangan tinggi menjulang muncul dari kegelapan. Matanya bersinar merah seperti bara api yang membara dalam kegelapan malam. Wira! Suara berat itu menggema, menyusup ke dalam tulang. Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Tangan Wira gemetar. Ia ingin berlari, tapi kakinya seolah tertanam ke tanah. Napasnya tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin. Aku hanya menebang pohon. Aku butuh kayunya. Suaranya bergetar. Kau tidak meminta izin. Bayangan itu semakin dekat. Udara di sekeliling Wira menjadi dingin, membuat tubuhnya menggigil hebat. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakangnya. Berhenti. Ki Jatiraga muncul, berdiri di antara Wira dan makhluk itu. Dengan tenang, ia menangkupkan tangannya di depan dada, memberi hormat. Penjaga hutan, kami tidak bermaksud merusak keseimbangan. Jika anak ini telah berbuat salah, biarkan ia menebusnya, ujar Ki Jatiraga dengan penuh wibawa. Sosok itu menatap Ki Jatiraga dengan mata tajam, kemudian perlahan suaranya meredam. 1 nyawa telah diambil, maka 1 harus dikembalikan. Ki Jatiraga mengangguk. Kami akan menanam kembali pohon itu. Kami akan menjaga hutan ini. Angin berhembus lebih lembut.
Cahaya merah di mata sosok itu perlahan meredup, sebelum akhirnya kabut hitam menyelimutinya dan ia menghilang di antara pepohonan. Wira terjatuh ke tanah. Ia masih gemetar, napasnya tersengal. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi meremehkan ajaran Ki Jatiraga. Mereka menanam kembali pohon yang telah ia tebang, dan setiap hari ia datang ke sana, merawatnya dengan tangannya sendiri. Namun ada satu hal yang tidak bisa diubah. Hutan kini memiliki mata yang terus mengawasi mereka. Dan sejak saat itu, orang-orang Jawa percaya bahwa setiap pohon tua memiliki penjaga, setiap gunung memiliki ruhnya sendiri, dan setiap pelanggaran terhadap keseimbangan akan selalu mendapat balasannya. Sebuah kepercayaan yang terus diwariskan, hingga berabad-abad kemudian. Tahun demi tahun berlalu. Para pendatang yang dahulu asing dengan tanah ini kini telah menjadikannya rumah. Mereka membangun pemukiman di dataran subur, bertani di lembah-lembah, dan menjaga hutan yang menaungi mereka. Namun, ajaran Ki Jatiraga tetap diingat. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan alam. Mereka mengembangkan cara bertani yang menghormati tanah, menanam kembali setiap pohon yang ditebang, dan menjaga sungai tetap bersih agar airnya tidak murka. Wira, yang dulu sombong dan tak peduli, kini menjadi salah satu penjaga hutan. Setiap pagi, ia berkeliling memastikan pepohonan tetap lestari, memastikan jejak kaki manusia tidak melampaui batas yang ditentukan leluhur. Tapi waktu terus berjalan. Ki Jatiraga, sang pemimpin bijak, semakin tua. Rambutnya memutih, punggungnya mulai membungkuk, namun suaranya tetap penuh wibawa. Pada suatu malam, saat bulan bersinar penuh, ia memanggil seluruh penduduk ke tengah pemukiman. Tanah ini telah menerima kita, karena kita pun menerima tanah ini, ucapnya. Namun ingatlah, kalian bukan penguasa. Kalian hanyalah tamu yang diberi izin untuk tinggal. Selama kalian menghormati tanah ini akan melindungi kalian. Orang-orang mendengarkan dengan hikmat. Mereka tahu, kata-kata Ki Jatiraga bukan sekadar nasihat, tetapi warisan yang harus dijaga. Malam itu juga, Ki Jatiraga menatap ke arah hutan untuk terakhir kalinya. Ia tahu tugasnya telah selesai. Ia tahu generasi selanjutnya akan menjaga tanah ini dengan kebijaksanaan yang telah ia ajarkan. Keesokan harinya, ia ditemukan duduk bersila di bawah pohon besar di pinggir sungai. Matanya tertutup, napasnya telah berhenti, namun wajahnya tenang, seakan ia hanya tertidur dalam pelukan tanah yang selama ini ia jaga. Warga menguburkannya di dekat pohon tua itu, sebagai simbol bahwa dirinya kini telah menyatu dengan alam. Sejak saat itu, ajaran Ki Jatiraga diwariskan turun-temurun, menjadi pedoman bagi mereka yang kelak disebut sebagai suku Jawa. Mereka bukan hanya manusia yang mendiami tanah ini, tetapi juga penjaga yang hidup berdampingan dengan alam. Dan dari sanalah, lahir sebuah peradaban besar yang akan terus berkembang, tanpa pernah melupakan warisan leluhurnya. Dari kisah asal-usul suku Jawa, kita belajar bahwa kehidupan yang selaras dengan alam akan membawa keberkahan. Para leluhur memahami bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari keseimbangan yang harus dijaga. Kebijaksanaan dalam bertindak, menghormati sesama makhluk, serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan adalah kunci untuk kehidupan yang penuh berkah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-A'raf 56. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar dapat diambil hikmahnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar lebih banyak kisah penuh hikmah yang bisa dibagikan. Semoga cerita ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua.